mampu membentuk vokasi unsur bagian penjelasan dengan NIM 235378. Saya akan membacakan materi tentang jaringan komputer poin 1.6 jaringan yang andal. 1.6.1 arsitektur jaringan masih bekerja jaring tapi kemudian internet mati. Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati, Anda hanya kehilangan koneksi. Hal ini sangat membuat frustasi. Dengan begitu banyak orang di dunia yang bergantung pada akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Jaringan harus dapat diandalkan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya menyediakan data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam menggunakan jaringan yang media dan terkonvergensi. Seiring dengan perkembangan jaringan, kami telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi untuk arsitek jaringan untuk menyediakan toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan atau QoS, dan keamanan. 1.6.2 toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat saat kegagalan tersebut terjadi. Jaringan ini bergantung pada berapa jalur antar sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Berikut adalah contoh gambar pada materi di atas. 1.6.3 skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Ini dilakukan tanpa menemukan kerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana jaringan baru dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. 1.6.4 kualitas layanan. Kualitas layanan atau QoS merupakan persyaratan jaringan yang terus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pernahkah Anda mencoba menonton video dengan jeda yang konstan? Karena konten data, suara, dan video terus menyatu ke jaringan yang sama. QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal kepada semua pengguna. 1.6.5 keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan 2 jenis masalah keamanan jaringan. Administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirim melalui jaringan dan informasi tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mencapai tujuan keamanan jaringan. Ada 3 persyaratan utama: kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Poin 1.7 tren jaringan. 1.7.1 tren terbaru. Anda pun telah mengetahui bahasa tentang jaringan apa saja yang bentuknya, bagaimana jaringan menghubungkan kita, dan apa yang dibutuhkan untuk menjaga keandalannya. Namun jaringan seperti hal lainnya terus berubah. Ada beberapa aturan dalam jaringan yang harus Anda ketahui sebagai mahasiswa nekat. Seiring dengan munculnya teknologi baru, perangkat pengguna akses dari pasaran bisnis dan konsumen harus terus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru.
terus berubah. Ini ada beberapa jaringan yang memenuhi organisasi konsumen. Perangkat Anda sendiri, kolaborasi daring, komunikasi video, komputasi awan. 1.7.2 bahwa perangkat Anda sendiri, Tobiot. Konsep perangkat apapun untuk konten apapun dengan cara apapun merupakan tren global untuk lama membutuhkan perubahan signifikan pada cara kita menggunakan perangkat dan menghubungkan dengan jaringan secara aman. Ini disebut bring your own device. Tobiot memungkinkan pengguna agar memiliki kebebasan untuk menggunakan perangkat pribadi guna mengakses informasi dan berkomunikasi melalui jaringan bisnis atau kampus. Dengan pertumbuhan perangkat konsumen dan penurunan biaya terkait karyawan dan mahasiswa mungkin memiliki perangkat komputasi dan jaringan canggih untuk menggunakan penggunaan pribadi. Perangkat ini meliputi laptop, MacBook, tablet, ponsel pintar, dan e-reader. Poin 1.7.3 kolaborasi daring. Individu ingin berhubung ke jaringan tidak hanya untuk mengakses aplikasi data, tapi juga untuk berkolaborasi satu sama lain. Kolaborasi didefinisikan sebagai tindakan bekerja sama dengan satu atau beberapa orang lain dalam meraih bersama. Alat kolaborasi seperti Cisco, WebEx yang ditunjukkan pada gambar memberi karyawan, siswa, guru, pelanggan mereka cerita untuk langsung terhubung, berinteraksi, dan mencapai tujuan mereka. 1.7.4 komunikasi video. Aspek lain dari jaringan yang penting bagi upaya komunikasi dan kolaborasi adalah video. Video digunakan komunikasi, kolaborasi, dan hiburan. Panggilan video dilakukan ke dan dari siapapun yang memiliki koneksi internet dimanapun mereka berada. 1.7.5 video. Cisco WebEx untuk hadas. Hello? Hello? You're gonna have to call me back. 1.7.6 komputasi awan. Komputasi awan merupakan salah satu cara kita mengakses dan menyimpan data. Komputasi awan memungkinkan kita menyimpan berkas pribadi, bahkan mencadangkan seluruh drive di server melalui internet. Aplikasi seperti pengolah kata dan penyuntingan foto dapat diakses penggunaan awan. Bagi bisnis, komputasi awan memperluas kemampuan TI tanpa memerlukan investasi dan infrastruktur baru, pelatihan personal baru, atau lisensi perangkat lunak baru. Ini terjadi sesuai permintaan yang dan diberikan secara ekonomis ke perangkat apapun dimanapun di dunia tanpa mengorbankan keamanan atau fungsi. Ini ada jenis-jenisnya. 1.7 tren teknologi di rumah. Tren jaringan tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi di tempat kerja dan sekolah, tapi juga mengubah banyak aspek di rumah. Teknologi rumah pintar terintegrasi ke dalam peralatan sehari-hari dan kemudian dapat terhubung dengan perangkat lain untuk membuat peralatan lebih pintar atau otomatis. Misalnya, Anda dapat menyiapkan makanan dan menaruhnya di oven untuk dimasak sebelum meninggalkan terhubung kalender acara sehingga dapat Anda 1.7.8 jaringan powerline. Jaringan powerline untuk jaringan rumah kan Rapunzel yang ada untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. 1.7.9 kita lebar nirkabel. Penyedia layanan internet kabel atau USB dan USB adalah USB yang menghubungkan perangkat ke titik akses atau hotspot yang ditemukan menggunakan teknologi kabel serupa ditemukan dari jaringan area lokal nirkabel atau LAN rumah. Prinsip lebih umum ditemukan di lingkungan
pedesaan tempat pelayanan DSL TKP tidak tersedia. Kita lebarin kabel. 1.8 keamanan jaringan. Ancaman keamanan. Keamanan jaringan merupakan bagian integral dari jaringan komputer, terlepas dari apakah jaringan tersebut berada di rumah dengan satu koneksi ke internet atau merupakan perusahaan dengan ribuan pengguna. Keamanan jaringan harus mempertimbangkan lingkungan serta alat dan persyaratan jaringan. Keamanan jaringan harus dapat mengembangkan data sambil tetap memberikan kualitas layanan yang diharapkan pengguna di jaringan. Ada beberapa ancaman eksternal umum terhadap jaringan: visual worm, dan Trojan horse. Ini berisi tentang perangkat lunak atau kode berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna. Spyware dan adware adalah jenis perangkat lunak yang diinstal pada perangkat pengguna. Perangkat lunak tersebut kemudian secara diam-diam mengumpulkan informasi tentang pengguna. Serangan Zero Day disebut juga serangan Zero Hour. Serangan ini terjadi pada hari pertama kerentanan diketahui. Serangan aktor ancaman: orang jahat menyerang perangkat pengguna atau sumber daya jaringan. Lalu serangan penolakan layanan. Serangan ini memperlambat atau membuat aplikasi dan proses dari perangkat jaringan menjadi macet. Lalu intersepsi dan pencurian data. Serangan ini menangkap informasi pribadi dan jaringan organisasi dan pencurian identitas. Serangan ini mencuri kredensial login pengguna untuk mengakses data pribadi. 1.8.2 Solusi keamanan. Keamanan harus diterapkan dalam implementasi keamanan jaringan rumah biasanya cukup mendasar. Biasanya Anda menerapkan pada perangkat akhir serta pada titik koneksi ke internet, dan bahkan dapat mengandalkan layanan yang dikontak dari USB, antivirus, dan anti-spyware. Penyaringan firewall. Sebaliknya, implementasi keamanan jaringan untuk jaringan perusahaan biasanya terdiri dari banyak komponen yang dibangun ke dalam jaringan untuk memantau dan menyaring lalu lintas. Idealnya semua komponen bekerja sama dan meminimalkan pemeliharaan. Meningkatkan keamanan jaringan yang lebih besar, dan jaringan perusahaan menggunakan antivirus, anti-spyware, dan penyaringan firewall. Tapi mereka juga memiliki persyaratan keamanan lainnya: sistem firewall khusus, data control access atau ACL, sistem pencegahan intrusi atau WPS, dan jaringan privat virtual atau VPN. Titik 9 Profesional TI. 1.9.1 Bahasa Inggris CCNA. Sebagai mahasiswa netakat, Anda mungkin sudah punya untuk mempersiapkan diri Anda. Pilihannya penuh untuk mengetahui keterangan mengenai jenis pekerjaan sendiri yang tersedia di bidang TI. Butuhkan ngomong dari sertifikasi Cisco Certificate Associate CCNA menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan tentang teknologi dasar dan tujuan Anda tetap relevan. 1.9.2 Pekerjaan jaringan. Sertifikasi CCNA Anda akan mempersiapkan Anda untuk berbagai pekerjaan di pasar saat ini.
9.3 Lab Riset IT dan Jaringan Peluang Kerja. Berikutnya Anda menggunakan penyelesaian tujuan berikut: mencari peluang kerja